Banyak orang menyebutnya karma, sebagian menyebutnya azab. Secara moral dan emosional, penjelasan itu memang terasa memuaskan. Masalahnya, tubuh manusia tidak bekerja dengan logika moral. Tubuh bekerja melalui respons tekanan, hormon, dan batas biologis. Kalau kita berhenti lihat dari sudut pandang emosi dan melihat polanya secara dingin, satu hal mulai terlihat jelas. Orang-orang yang hidup di bawah tekanan kekuasaan jangka panjang, terutama kekuasaan yang dibangun di atas korupsi, tidak jatuh secara acak. Mereka jatuh dengan pola yang bisa diprediksi, lewat akumulasi tekanan yang tidak pernah selesai. Belum tentu karena mereka jahat, tapi karena tubuh manusia tidak dirancang untuk hidup seperti itu. Kalau satu orang kena stroke, kita sebut nasib. Kalau 2 atau 3, kita sebut kebetulan. Tapi ketika pola yang sama muncul lintas negara, lintas sistem politik, dan lintas budaya, kita sedang melihat sesuatu yang lain. Dalam dunia kesehatan, ini disebut risk aggregation, penumpukan faktor risiko dalam kelompok tertentu. Dan kelompok elit kekuasaan adalah salah satu kelompok dengan profil risiko kesehatan paling ekstrim, terutama untuk penyakit kardiovaskular dan stroke. Berdasarkan laporan kesehatan publik di berbagai negara berkembang sepanjang 2024-2025, tersangka kasus korupsi kelas kakap memiliki prevalensi hipertensi di atas 65% saat memasuki masa persidangan. Ini bukan angka yang kecil. Sebagai pembanding, menurut data WHO 2024, prevalensi hipertensi global pada orang dewasa hanya sekitar 33%. Ada selisih 2 kali lipat di sini. Bukan karena mereka miskin, bukan karena kurang akses dokter, justru karena cara hidup dan tekanan yang sangat spesifik. Ada satu konsep penting dalam fisiologi modern, allostatic load. Sederhananya, ini adalah biaya biologis yang harus dibayar tubuh ketika terus-menerus berada di bawah stres. Stres sesekali itu normal, tubuh dirancang untuk itu. Masalahnya muncul ketika stres menjadi kronis, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tanpa benar-benar mereda. Pada titik itu, tubuh tidak lagi beradaptasi, tapi mulai runtuh. Dan inilah kesalahan besar cara kita memandang penyakit. Kita sering melihatnya sebagai peristiwa mendadak, padahal sebagian besar stroke adalah akumulasi pelan bertahun-tahun. Saat seseorang berada di bawah tekanan terus-menerus, tubuh mengaktifkan sistem yang disebut HPA axis, hubungan antara kelenjar hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Sistem ini bertugas menjaga kita tetap waspada. Ia melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Masalahnya, hormon ini tidak dirancang untuk aktif setiap saat tanpa henti. Ketika HPA aksis membajak tubuh, kadar kortisol bisa melonjak hingga 2-3 kali lipat dari level normal secara konsisten. Penelitian di jurnal Nature Cardiovascular Research menunjukkan bahwa stres kronis mempercepat pembentukan plak aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah secara eksponensial dan mengganggu regulasi gula darah. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa yang terus-menerus dialiri air tekanan tinggi sambil dilempari pasir secara perlahan. Dalam jangka panjang, ini menciptakan kondisi ideal untuk stroke, pembuluh rapuh, tekanan tinggi, dan otak yang sangat sensitif terhadap gangguan aliran darah. Korupsi besar bukan sekadar soal uang, tapi juga soal menjaga rahasia. Hidup dengan rahasia berarti hidup dalam kewaspadaan konstan. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa membocorkan? Dalam psikologi, kondisi ini disebut hypervigilance. Otak terus berada di mode ancaman, bahkan saat tidak ada ancaman langsung. Masalahnya, kewaspadaan berlebihan tidak berhenti di level perilaku. Ketika kewaspadaan berlebihan ini berlangsung lama, cara persepsi otak terhadap realitas ikut berubah. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai persecutory ideation, perasaan bahwa ada pihak yang mengincar, mengawasi, atau berniat menjatuhkan. Ini belum tentu delusi klinis, tapi cukup untuk membuat tubuh hidup dalam mode ancaman permanen. Dan bagi sistem saraf, ancaman yang dipersepsikan sama nyatanya dengan ancaman yang benar-benar ada. Respons biologisnya sama, detak jantung naik, tekanan darah naik, sistem saraf simpatik dominan. Dan ketika ini terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, tubuh mulai membayar harganya. Ada mitos bahwa kekuasaan memberi ketenangan. Faktanya, kekuasaan justru sering memisahkan manusia dari relasi yang sehat.
Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit orang yang benar-benar jujur padanya. Interaksi menjadi transaksional, pujian menjadi basa-basi. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai elite isolation, kesepian struktural di puncak hierarki. Manusia butuh relasi aman untuk menurunkan stres, karena sistem syaraf kita tidak dirancang untuk selalu siaga sendirian. Kehadiran orang yang dipercaya memberi sinyal biologis bahwa lingkungan relatif aman. Tanpa sinyal ini, tubuh mempertahankan mode waspada, meskipun tidak ada ancaman langsung. Tanpa relasi yang dipercaya sebagai sinyal keamanan, sistem syaraf tidak pernah menerima perintah untuk turun. Dan disinilah, isolasi mulai berbahaya, bukan hanya secara sosial, tapi juga secara biologis. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, gimana kalau koruptornya psikopat? Ya, memang ada. Dalam psikologi klinis, ini masuk spektrum psikopati atau antisocial personality traits. Mereka cenderung rendah empati afektif, tidak merasa bersalah, dan lebih berani mengambil resiko. Namun bukan berarti tubuh mereka bebas dari tekanan. Stres yang mereka alami bukannya nggak ada stres sama sekali, tapi jenis stresnya yang beda. Kehidupan yang didominasi konflik, kontrol, dan impulsivitas memang betul menciptakan lingkungan yang terus menekan sistem syaraf. Lingkaran sosial yang tidak stabil, dan kecenderungan reaksi ekstrim juga memperbesar beban biologis itu. Secara fisiologis, kondisi ini tetap menghasilkan lingkungan yang keras bagi tubuh. Kurangnya rasa bersalah bukan berarti sistem syaraf jadi kebal. Studi neuroscience menunjukkan bahwa meski mereka rendah empati, mereka tetap memiliki respons sistem saraf simpatik yang reaktif terhadap ancaman kehilangan power atau kontrol. Kehilangan kendali bagi seorang dengan sifat antisosial adalah stresor yang jauh lebih besar daripada rasa bersalah itu sendiri. Jadi, secara fisiologis, mesin mereka tetap panas sampai overheat. Dan pastinya, tubuh tetap membayar harga dari hidup yang penuh konflik dan dominasi itu. Ada realita penting yang mesti diakui. Ketika pikiran udah kalut sampai gak bisa respons lagi, biasanya tubuhnya yang kena. Dalam psikoanalisis, ada konsep namanya somatisasi. Ketika konflik psikologis yang tidak disadari atau tidak diproses muncul sebagai gejala fisik. Ini bukan imajinasi, tapi jalur saraf yang nyata. Emosi yang ditekan tidak menghilang, ia mencari jalan lain. Dan seringkali, jalan itu adalah tubuhnya sendiri. Tekanan darah naik, gangguan tidur, sakit kepala kronis, semuanya bisa menjadi bahasa tubuh dari konflik yang tidak pernah selesai. Satu faktor yang sering diremehkan adalah tidur malam. Banyak elit hidup dengan ritme yang kacau, rapat malam, perjalanan, tekanan konstan. Kurang tidur malam kronis mengganggu ritme sirkadian, membuat tekanan darah tidak turun saat malam, padahal seharusnya itu waktu pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur secara signifikan meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Dan ini bukan soal satu malam begadang, ini soal tahun-tahun hidup tanpa pemulihan alami. Tubuh yang tidak pernah diberi waktu pulih akan mencari jalan berhenti dengan caranya sendiri. Selanjutnya, mungkin ada yang kepikiran, tapi kan nggak semua koruptor kena stroke. Ya, betul sekali, karena ini soal probabilitas, bukan kepastian. Faktor genetik, gaya hidup, waktu paparan, dan keberuntungan semuanya berperan. Ada orang yang tahan lebih lama, ada yang tumbang lebih cepat. Tapi pola risikonya tetap ada, dan pola itu cukup konsisten untuk tidak diabaikan. Korupsi tidak selalu membunuh lewat hukum. Seringkali, ia membunuh lewat cara hidup yang tidak manusiawi. Bukan karena hukuman, bukan karena karma. Tapi karena tubuh manusia, sekuat apapun posisinya, punya batas biologis. Di tahun 2025, data pengadilan menunjukkan bahwa 1 dari 4 terdakwa korupsi mengajukan keberatan karena alasan kesehatan. Apakah ini bukti bahwa hukum kita terlalu lambat, sehingga penyakit datang duluan? Ataukah ini bukti bahwa tubuh manusia adalah hakim yang paling jujur? Ya, kita nggak tahu. Semua hal bisa terjadi, atau bisa tidak terjadi. Tapi yang jelas adalah, kekuasaan bisa membeli waktu, bisa menunda konsekuensi sosial, bisa juga membungkam hukum. Tapi tubuh tidak pernah bernegosiasi. Pertanyaannya bukan lagi kapan mereka akan ditangkap, tapi
Berapa lama lagi tubuh mereka bisa menahan beban kebohongannya sendiri?